فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara para hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya, amin. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakunna, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kaifa takunu miftahanil khair, bagaimana engkau menjadi pembuka kunci kebaikan, karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kita masuk pada poin yang ke-14 sekarang. Poin yang ke-14. Beliau penulis mengatakan, la tahqiranna ma futiha ala ghairika min abwabil khair. Janganlah meremehkan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jangan meremehkan amal solih yang dilakukan oleh orang lain. Man futiha alaihi babun min abwabil khairi fala yahqiranna ma futiha ala ghairihi bihi min abwabil khairil ukhra. Ketika seorang itu bisa melakukan sebuah amal solih, maka tidak boleh orang lain itu meremehkan, merendahkan amal solih ibadah yang dikerjakan oleh orang tersebut. Fa indama yuftahu alaika babun min abwabil khairi kas-sholati masalan aw fikta lis-sholati awis lis-siyami siyaman nawafil masalan aw fikta li ba'di amalil khair wa a'malil bir la tahqiranna abwabal khairil lati futihat alal akhirin. Ketika Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah, semisal sholat sunnah misalnya. Kalau sholat wajibnya otomatis lah ya, harus dilakukan. Tapi ketika Anda dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat sunnah, dan juga Anda dimudahkan oleh Allah untuk bisa berpuasa sunnah, bahkan Anda bisa melakukan amal solih yang lainnya, maka jangan sampai Anda meremehkan amal solih yang dilakukan oleh orang lain dengan amal yang tidak kita kerjakan tersebut. Anta futiha alaika bisiyam wa akhar futiha alaihi bi khidmati lil Islam wa bi a'malin jamilah wa qad la taraha syai'an fi muqabili qiyamika aw siyamika aw shadaqatika. Bisa jadi orang itu tidak bisa beribadah atau tidak beribadah sebagaimana ibadah yang kita lakukan. Misalnya seorang dia bisa puasa, dia bisa sholat sunnah dan lain sebagainya.
orang lain itu kita lihat tidak berpuasa, juga tidak menjalankan sholat sunnah, itu tidak boleh kita remehkan gitu loh ya. Karena orang tersebut bisa jadi Allah mudahkan untuk melakukan menjalankan amal soleh yang lainnya, dengan dia membantu dakwah Islam, dengan dia berdonasi gitu ya secara diam-diam, dia yang senantiasa membayar listrik masjid gitu ya. Misalnya dia membayar membeli token listrik masjid di 10 masjid di area Gurah ini misalnya. Itu kan amal jariah bagi dirinya gitu loh. Dia juga nggak ngomong-ngomong, dia juga nggak sholat sunnah, dia nggak puasa sunnah bisa jadi. Tapi dia yang membelikan token listrik masjid, bahkan 10 masjid. Setiap bulan dia berikan 300.000 300.000 kali 10 pinten berarti 3 juta ya, itu plus nanti adminnya berapa, misalnya kan tambah 3.000 gitu kan, 3 juta lebih berarti. Maka bisa jadi amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain itu lebih besar daripada amal ibadah yang kita lakukan. Cuma orang lain itu juga nggak ngomong, ibadahnya juga tidak kelihatan. Amal solih yang dia lakukan bisa jadi amal solih yang tidak kelihatan gitu loh ya. Kalau orang sholat sunnah itu kan kelihatan. Setelah sholat zuhur, setelahnya dia berdiri lagi untuk sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur. Ya itu tidak mengapa, itu amal solih juga. Tapi kalau ada orang yang dia itu tidak menjalankan sholat sunnah, kita lihat dia setelah sholat zuhur zikir kemudian pulang, maka tidak boleh kita meremehkan dia, merendahkan orang lain. Karena kita tahunya itu sangat terbatas sekali. Dia tidak sholat sunnah di masjid, bukan berarti dia nggak sholat sunnah di rumah juga. Bisa jadi dia segera pulang supaya bisa menjalankan sholat sunnah di rumah, pahalanya lebih besar. Bisa jadi seperti itu. Ataupun kalaupun dia memang tidak menjalankan sholat sunnah, toh juga tidak dosa gitu loh ya. Ya tadi dia bisa jadi dia sudah menyumbang 100 mushaf Al-Quran. Dia membeli Al-Quran banyak tuh, dibagi-bagi ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan, yang kira-kira dia orangnya membaca Al-Quran. Akhirnya dia mendapatkan pahala jariah terus-menerus. Maka intinya tidak boleh kita merendahkan, meremehkan orang lain. Ini dalam perkara ibadah. Tidak boleh kita meremehkan orang lain. Apalagi sekedar perkara dunia. Kita melihat ini teman kita cuma bisa pakai motor misalnya gitu ya. Kalau kita kan pakai mobil, ini tuh nggak boleh lah meremehkan. Apalagi sekedar perkara dunia, karena harta itu tetap dia fitnah. Bisa jadi kebaikan atau juga bisa jadi akan menuntut dia di hari kiamat kelak. Maka intinya adalah bagi orang yang dia bisa beramal solih, melakukan sebuah amal ibadah, maka dia jangan merendahkan, meremehkan orang lain. Bisa jadi orang lain itu tidak melakukan amal solih sebagaimana amal yang kita kerjakan. Kita alhamdulillah bisa melakukan puasa Syawal 6 hari misalnya. Kemudian tetangganya, temannya nggak bisa melakukan. Tidak boleh kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Kalau masalah ibadah kita berusaha perbaiki diri kita masing-masing dulu. Itu yang pertama. Kalau orang itu dia ibadahnya bisa jadi yang kelihatan loh ya. Itu lebih sedikit daripada kita. Dia jarang puasa Senin Kemis, jarang puasa Ayyamul Bid 3 hari sebulan dan yang lain sebagainya. Maka kita yang bisa menjalankan ibadah bersyukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan bagi saudara kita, tetangga kita, teman kita, kita husnuzon, ini yang paling indah,
husnudzon kepada orang lain yang kita lihat barangkali dia punya uzur, dia nggak bisa untuk menjalankan puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari setiap bulan atau puasa-puasa sunnah yang lain karena dia sakit, karena dia memang butuh perawatan, karena dia lebih mengutamakan berbakti kepada suaminya. Ini kan amal solih yang luar biasa besar. Cuma amal solihnya enggak dengan puasa gitu loh ya. Makanya kita bisa menjalankan sebuah ibadah, misalnya puasa, kemudian orang lain tidak melakukannya, itu kita jangan merendahkan. Ya, orang lain tidak melakukan ibadah yang kita lakukan, belum tentu ibadah kita jauh lebih besar pahalanya daripada ibadah orang lain. Bisa jadi justru ibadah yang dilakukan oleh orang lain itu lebih tersembunyi, lebih ikhlas, lebih besar, lebih banyak, cuma enggak kelihatan. Jadi seperti itu. Kunci yang ke-14 ini benar-benar harus kita perhatikan dengan baik. Jangan merendahkan ibadah atau amal yang dilakukan oleh orang lain. Karena diantara musibah, masalah yang terjadi, kata Syabir Rozak, kebanyakan diantara kita adalah ketika orang itu dia diberikan taufik bisa melakukan ibadah berupa puasa atau sholat malam, kemudian dia melihat orang lain tidak melakukannya sebagaimana amal ibadah yang dia lakukan. Kita ini bisa sholat malam, kita bisa puasa, wah kalau orang lain nggak bisa tuh. Dia biasanya akan muncul rasa merendahkan, meremehkan. Padahal tadi orang lain itu bisa lebih besar, lebih baik ibadahnya dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan tersebut. Jadi orang itu dia menjalankan ibadah yang tadi ya, amal jariah tadi, tapi nggak kelihatan. Dia di rumah sih nggak kelihatan apapun ya, biasa-biasa aja, puasa juga nggak tiap hari sarapan gitu ya. Kalau saya kan puasa Nabi Dawud gitu ya. Dia meremehkan. Padahal orang lain itu sudah membangun 3 sumur di Gaza misalnya, lah ya kan. Dia sudah berdonasi diam-diam bangun 3 sumur di Gaza. Kemudian dia juga membangun masjid, ya, bangun masjid misalnya di Lamongan misalnya, satu masjid. Lah kan tidak kelihatan amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Makanya kita juga sangat terlarang untuk merendahkan orang lain seperti ini. Dan itu tidak bermanfaat juga sebenarnya. Kita merendahkan orang lain juga tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Cuma kita sedang menikmati, mengikuti hawa nafsu saja. Waliyadzubillah. Ya memang nafsu ada kenikmatannya juga. Orang berzina, mohon maaf, ada kenikmatannya juga. Orang minum khamr ada kenikmatannya juga. Orang makan riba ada kenikmatannya juga. Dengan sekedar dia meminjami duit saja bisa nambah duitnya gitu misalnya. Dan ada orang itu tapi orang kafir, dia itu hidup dari riba tok itu. Dia mengumpulkan uang dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun terkumpul. Kalau nggak salah, anak lupa, pernah diceritani oleh seorang mantan pegawai bank. Dia sudah hijrah gitu ya, tobat ya, ngaji menuntut ilmu. Dia cerita dulu waktu jadi pegawai bank itu ada, tapi orang kafir ya, orang kafir. Itu hidupnya dari riba tok itu ya. Dia sebelumnya kerja bercapek-capek, duitnya terkumpul misalnya 2 miliar. Nanti ditaruh di bank supaya ada apa? Ada ribanya. Kalau uang 2 miliar ribanya berapa itu? Bunganya berapa? Kalau bunganya 2% aja, berapa bunga itu per bulan atau per tahun? Atau kalau 2 miliar bukan 2% ya, mungkin ya 5% mungkin.
2 miliar nolnya berapa ini? Saya pas jenengan ngitung duit ini kalau 2 miliar pinten? Nolnya. Roh eurung ini. Nolnya kayaknya 9 ya. Itu kalau ribanya 5%, setahun itu dapat 100 juta. 100 juta bagi 12 pinten? Berarti 8 juta. Berarti dia hidup di Kediri, ini di Kediri nih, punya suami istri, punya anak 2 misalnya, dengan uang sebulan 8 juta. Cekap nomboten? Insya Allah cukup ya sepertinya ya. Itu tanpa ngapa-ngapain loh ya. Dia nggak kerja, cuma naruh duitnya di bank, ditunggu ribanya. Penak nomboten iki? Penak nomboten? Saya bukan ngajari kayak gini loh, gitu. Ini contoh yang salah gitu lah. Maksudnya ada orang yang hidup dari kayak gini gitu ya. Jadi dia kerja, kumpulkan uang, nanti uangnya ditaruh di bank supaya diambil ribanya. Ini sekedar contoh. Saya dikasih nominalnya oleh teman saya, tapi lupa. Intinya kalau uang 2 miliar, ribanya itu ada 5% saja setahun, dia dapatnya itu setahun 100 juta. Setahun 100 juta tanpa kerja, nggak ngapa-ngapain. Ya, setahun 100 juta. Setahun 100 juta kalau dibagi 12 ya, per bulan 8 juta lebih dikit. Ya, dia punya uang 8 juta lebih dikit per bulan ya. Operasional bulanan 8 jutaan. Itu tanpa kerja, nggak ngapa-ngapain ya. Sebelumnya kerja keras juga, nyari duit juga. Tapi jangan dicontoh loh, ya. Tidak boleh untuk dicontoh nih, jangan ngajinya sambil ngantuk nanti salah paham nanti. Maksudnya itu ada kenikmatannya juga. Pada kemaksiatan ada kenikmatan, tapi akhirnya adalah penyesalan. Azab Allah Subhanahu wa taala yang menunggu dirinya, wal iyadzubillah. Adapun pada ketaatan, kesabaran dari kemaksiatan, itu ada ketenangan batin tersendiri yang luar biasa, kenikmatannya jauh lebih besar daripada kenikmatan kemaksiatan yang hanya sesaat. Pada kemaksiatan ada kenikmatannya sesaat, tapi cepat atau lambat akan hilang, pasti itu. Adapun pada ketaatan, sabar, itu nanti kenikmatannya sangat luar biasa besar dan banyak. Ya, kita butuh untuk senantiasa sabar ya. Oleh karena itulah ada perkara yang penting kita perhatikan dalam hal seperti ini. Tidak boleh kita merendahkan, meremehkan orang lain. Kita bisa melakukan sebuah amal sholih, alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bisa ibadah, tapi dosa kita ini juga banyak, semoga bisa benar-benar dihilangkan. Dan istighfar sangat penting sekali bagi seorang hamba. Setiap hari kita harus istighfar loh ya. Jenengan istighfar setiap hari nomboten? Apa pas seling tok? Pas seling mawon nggih. Nah, kita berusaha, saya juga, terutama saya. Karena begini, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang yang menunggu sholat, misalnya ada orang yang dia ingin menghadiri majelis ilmu, waktunya pada maghrib ya, di sebuah masjid, dia sholat maghrib di situ. Setelah sholat maghrib itu ada kajian, ada majelis ilmu, dia duduk di situ, dia mendengarkan kajian. Berarti kan sambil menunggu waktu sholat isya. Nggih mboten? Orang yang seperti itu, yang menunggu sholat, itu mendapat doa dari malaikat. Doanya apa?
malaikat mendoakan apa bagi orang yang menunggu sholat? Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Doanya malaikat, dari sekian banyak doa, malaikat berdoa kepada Allah memintakan ampunan bagi orang ini. Doa itu banyak lah ya, masukkan dia ke dalam surga, ya kan? Berikan dia kenikmatan yang besar di dalam surga, naikkan derajatnya, terimalah amal ibadahnya. Banyak doa-doa, banyaklah kita sebutkan. Orang yang dia meninggal dunia barusan dikubur, disunahkan bagi orang untuk yang takziah ikut ke kuburan untuk melemparkan tanah 3 kali dari atas sampai kepalanya, sambil dia berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah keteguhan supaya dia bisa menjawab pertanyaan. Ini juga doa ampunan. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok diantara doa-doa yang banyak, doa yang dipilih malaikat, doa bagi orang yang menunggu sholat tadi, kenapa doa supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena manusia itu sangat butuh sekali kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu dia amal solihnya sedikit, bahkan sedikit sekali, tapi dia istighfar terus sampai dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dosanya sudah beres, dia istighfar, dia tobat, dosanya diampuni semua, insya Allah aman dia. Nggih napa mboten? Istighfar terus sampai dosanya habis dan dia amalnya sedikit, ini aman, lebih aman daripada orang yang amalnya banyak tapi dosa-dosanya juga masih ada karena dia nggak istighfar. Ini masih berbahaya karena dia masih mendapat ancaman untuk diazab. Lebih berbahaya namun bisa dipahami mboten maksudnya ini? Bisa dipahami ya? Makanya orang yang dia itu istighfar terus kemudian sampai dosanya semua diampuni oleh Allah Ta'ala, meskipun amal solihnya sedikit, ini aman gitu ya. Ini lebih aman daripada orang yang amal solihnya banyak tapi istighfarnya ini yang sedikit atau jarang atau nggak pernah. Nah ini masih bahaya karena dia sangat berpotensi melakukan dosa ya, sama temennya kadang juga berbohong kayak gitu ya. Kemudian juga malah dia melihat pada yang bukan mahram, bukan pandangan pertama, pandangan berikutnya juga diikuti terus. Itu kan dosa-dosa meskipun kecil. Lah yang seperti ini berbahaya. Ya tentu dia harusnya ya amal solihnya banyak, alhamdulillah bagus. Ditambah dengan istighfar yang terus-menerus, yang dawam. Dilakukan secara terus-menerus. Seperti itu. Ada sebuah kisah antara Imam Malik dengan seorang ahli ibadah yang menyibukkan dirinya dengan ibadah. Imam Malik mengajar di masjid, ya, mengajarkan ilmu di masjid. Kemudian ada seorang ahli ibadah yang dia menyibukkan diri dengan ibadah secara terus-menerus. Kisah ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Zahabi. Bahasanya orang ahli ibadah ini menulis surat kepada Imam Malik memotivasi agar Imam Malik itu menyendiri dan memperbanyak amal. Menyendiri, memperbanyak amal, beribadah kepada Allah secara terus-menerus dan jangan
banyak berkumpul dengan orang-orang untuk menyampaikan ilmu. Maksudnya jangan menyebarkan ilmu teruslah, jangan dakwah teruslah. Kamu ini juga butuh untuk menyendiri, memperbanyak amal terus-menerus. Maka Imam Malik menulis surat untuk membalas surat orang ini, ahli ibadah tadi. Seraya beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal solih bagi manusia, memberikan taufik agar orang bisa beramal solih, itu sebagaimana Allah Ta'ala membagi rezeki kepada orang-orang, kepada manusia. Beda-beda. Bisa jadi orang yang ini dia kalau puasa kuat sekali gitu ya. Yang satunya ini kalau puasa lemes terus, ini kan beda. Bisa jadi orang ini dia kalau sodakoh bisalah mampu. Dia amal andalannya sodakoh, tidak masalah. Orang yang lainnya amal ibadahnya birrul walidain, rumahnya dekat dengan orang tuanya, dengan mertuanya juga dekat misalnya. Dia bisa memaksimalkan potensinya di situ. Jadi berbeda-beda setiap orang. Yang ini bisa menjalankan ibadah apa yang lain, menolong tetangga dan lain-lain lah. Kemudian Imam Malik menulis dalam suratnya, alangkah banyak seorang yang bisa untuk menjalankan sholat, diberikan taufik untuk bisa menjalankan sholat, tapi dia tidak bisa untuk berpuasa. Dan yang lain, orang lain dia dimudahkan oleh Allah untuk bersodakoh, tapi kalau puasa dia agak susah. Dan yang lain dimudahkan untuk berjihad fisabilillah, tapi dia untuk sholat sunnah agak susah juga. Dan ada juga orang yang diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu, berdakwah. Dan ini adalah merupakan amal solih yang paling utama juga. Dan saya diberikan ini gitu loh ya. Yang saya lakukan ini kan juga ibadah, menyebarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan saya suka, saya ridho apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan saya taufik sehingga saya bisa berdakwah, mengajarkan ilmu. Saya nyaman saja, enjoy saja, bisa untuk berdakwah, menyebarkan ilmu, ini bisa, itu alhamdulillah saya senang gitu ya. Imam Malik enggak ada masalah. Dan saya tidak mengira sama sekali, saya tidak menganggap bahwa amal yang saya lakukan berupa menyebarkan ilmu ini lebih rendah daripada amal yang engkau lakukan, beribadah terus-menerus. Wa arju an yakuna kilana ala khairin. Dan saya berharap semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan. Anda melakukan ibadah, sholat terus-menerus, baca Quran, berpuasa dan lain sebagainya. Saya mengajarkan ilmu, saya berdakwah. Saya mengajarkan ya bahasa Arab, tajwid, ya, akidah, hadis dan lain sebagainya. Saya juga beramal solih ini, gitu loh ya. Anda beramal solih, saya juga beramal. Dan saya tidak menganggap amal solih yang saya kerjakan ini lebih rendah daripada amal solih yang Anda kerjakan. Semua juga sama-sama amal solih. Dan saya berharap kita semua senantiasa dalam kebaikan. Dan wajib bagi setiap orang
agar ridho terhadap pembagian atau taufik yang Allah berikan kepada dirinya untuk bisa beramal solih. Sama halnya juga ini dalam perkara keterampilan dalam mencari ma'isyah. Ini juga berbeda-beda, Allah yang membaginya. Yang ini dia dijadikan oleh Allah pinter masalah komputer gitu ya, desain. Jadi dia bisa mencari ma'isyah dari jalan itu. Biarkan aja orang ini mencari itu selama pekerjaannya halal, tidak mengapa. Kalau dia disuruh dagang, nggak bisa gitu loh ya. Yang ini dia pinter untuk berdagang, cari tengkulak di sini tanya-tanya orang biasa gitu ya. Mana dibanding-bandingkan lebih murah, nanti dijual di sini di sini. Dia ahli di bidang itu, silakan aja. Kemudian yang lain dia memang berkeinginan untuk jadi akuntan di sebuah perusahaan misalnya, supaya ngitung-ngitung duit gitu ya, pengeluaran, pemasukan, neraca, laba rugi dan lain sebagainya, ngitung uangnya orang sukanya dia gitu ya. Nggak mengapa juga gitu ya. Itu kan kemampuan, keterampilan seorang juga diberikan oleh Allah. Ini nggak hanya satu macam tapi berbeda-beda. Orang akuntan ini kalau disuruh tandur pari di sawah, apa bisa dia? Kayaknya sih nggak mau gitu loh ya. Ya biarkan dia kayak gitu. Yang dia punya kemampuan untuk nanam padi, nanam jagung, nanam pepaya, sawi, sayur-sayur, silakan aja, nggak ada masalah. Nah, dalam perkara ibadah kurang lebih juga seperti itu. Ada yang dimudahkan oleh Allah untuk ibadah ini, ibadah itu. Ada juga yang ada bisa semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan semuanya kebaikan. Ya, semuanya kebaikan. Dan kita diusahakan, kita berusaha untuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang dia bisa bersedekah terus-menerus karena uangnya banyak, ya kita kalau mampu bersedekah juga silakan. Kalau enggak, kita cari amal soleh yang mungkin untuk kita lakukan. Memperbanyak doa, memperbanyak berzikir, memperbanyak baca Quran, ini kan juga bisa. Bisa jadi orang yang kaya itu dia sibuk gitu ya, mikir ini, mikir itu, pikirannya banyak. Kalau petani pikirannya enggak terlalu banyak misalnya lah ya, saya juga enggak tahu ini. Jadi dia banyak bisa pegang mushaf itu sejam 2 jam bisa gitu ya. Kalau orangnya sibuk banyak duitnya, bisa jadi dia malah nggak sempat memegang Al-Quran. Makanya potensi seperti ini bisa kita maksimalkan dan semuanya merupakan kebaikan. Meskipun dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak juga di sini, hafizahullah taala, kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kalau kebaikannya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, amal solih yang dia lakukan ini bermanfaat bagi orang lain, maka ini biasanya pahalanya lebih besar. Seperti mengajarkan ilmu ini manfaatnya kan ke banyak orang gitu loh ya. Bisa jadi dia ngajar kepada 10 orang, dia ngajar di majelis taklim, ngajar 200 orang. Amal solihnya seperti ini dia. Mungkin dia ya sepekan 2 kali misalnya ngisi kajian bisa jadi. Kalau yang lain dia puasa sunnah Nabi Dawud, puasa Nabi Dawud berarti sehari puasa sehari enggak, akhirnya kalau sepekan ya bisa 3-4 kali lebih banyak misalnya. Tapi puasa itu kan kaitannya dengan diri sendiri, dia punya keutamaan sendiri. Dan amal solih berupa berdakwah, mengajarkan ilmu juga punya keutamaan sendiri. Itu adalah merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berusaha untuk menjalankannya, mana yang
mungkin bisa untuk kita lakukan, itu kita lakukan. Perhatikan ucapan Imam Malik tadi ketika beliau melakukan, beliau menuliskan dalam suratnya, wa arju an yakuna kilana ala khairin, dan saya berharap semoga kita semua ini senantiasa dalam kebaikan, meskipun amal solih yang kita lakukan berbeda-beda, itu nggak masalah gitu loh ya. Dan jangan kita mudah mengingkari. Bahkan ini terkadang ada orang mengingkari dalam perkara yang sunnah lagi. Kenapa kamu kok nggak sholat sunnah setelah zuhur, kok nggak ba'diyah zuhur? Ya, urusan orang masing-masing, beda-beda. Bisa jadi dia sedang pusing, bisa jadi dia sedang mau ada urusan, dia nggak sholat sunnah pun itu kan nggak dosa. Jadi nggak boleh diingkari, nggak boleh ada pengingkaran. Kayak perkara yang haram tidak bisa. Perkara yang keliru, betul kita tanya, kita ingatkan. Dalam perkara-perkara yang seperti ini, maka benar-benar harus kita perhatikan. Dan Imam Malik tidak mengatakan anta ma tafham au anta ma indaka mithlu ma indi minal ilmi wa anta amruka ahwan. Imam Malik tadi mengatakan saya harap kita semua dalam kebaikan, dan beliau tidak merendahkan. Kamu ini nggak tahu, ilmu saya ini emang banyak gitu loh, maka wajar kalau saya mengajarkan ilmu. Atau Imam Malik mengatakan, wes itu amal ibadah kamu dibandingkan saya dakwah ini ya, amal ibadahmu nggak ada apa-apanya, lebih besar pahala dakwah saya. Nggak bilang gitu Imam Malik, tapi beliau memotivasi semuanya, menjelaskan, memahamkan bahwasanya wa arju an yakuna kilana ala khairin. Saya berharap kita semua dalam kebaikan. Dan meskipun amal solih yang kita lakukan berbeda. Tentu kita berbicara dengan amal solih, maksudnya amal solih yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yang ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amal yang satunya bid'ah, satunya sesuai sunnah, itu yang bid'ah ya keliru tentu, gitu ya. Tapi maksudnya ya sama-sama menjalankan amal sunnah. Satunya bisa puasa Senin Kemis, satunya kalau puasa nggak kuat, ya dia bisanya membaca Quran misalnya, gitu ya. Maka tidak boleh saling meremehkan, merendahkan satu sama lain, karena ini merupakan sifat buruk, ciri-ciri bahkan pengertian dari orang yang sombong, merendahkan orang lain, atau dia menolak kebenaran. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sangat kecil sekali. Kemudian ada orang yang mengatakan, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, ini ada seorang yang dia suka memakai pakaian yang bagus dan dia juga pakai sandal yang bagus. Maksudnya, apakah orang yang seperti ini termasuk orang yang sombong? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Yang dimaksud dengan kesombongan yang syar'i adalah menolak kebenaran atau merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ini maksud dari kesombongan. Sombong yang terlarang, sombong yang
Maksudnya sombong secara syar'i itu seperti itu. Bukan sombong itu sesuai dengan makna orang Indonesia ya. Dia teman lama ketika nggak pernah berjumpa saja di luar kota, kemudian ketika di pasar itu satunya melihat, satunya nggak melihat. Kemudian dicari-cari nggak ketemu, ketika sudah pulang di WA. Wah, kamu tadi sombong ya sama saya. Loh, kenapa? Tadi kita berjumpa di pasar tapi kamu nggak nyapa saya. Loh, saya nggak lihat kok. Sombong gimana kan? Gitu kan. Biasanya dikatakan sombong seperti itu. Lah, ini tidak benar. Sombong ini maksudnya sombong dengan menolak kebenaran atau merendahkan orang lain. Sombong itu. Dan kedua makna dari sombong ini adalah dilakukan oleh iblis, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ketika iblis itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, sujud penghormatan itu bukan pada syariat kita, syariat Nabi Muhammad, maka iblis aba wastakbaro. Iblis enggan, tidak mau sujud, wastakbaro, oleh Allah disebut sombong. Apa sombongnya iblis? Yang pertama, dia menolak kebenaran. Kebenaran apa yang ditolak? Kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau melakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, di antara di situ juga ada iblis, diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat sujud semuanya. Untuk di dalam surah Al-Baqarah, fasajadal malaikatu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat pada sujud semua mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh, tapi iblis menolak kebenaran, tidak mau mengikuti menjalankan perintah Allah, maka disebut dengan sombong. Yang kedua, sombongnya iblis adalah merendahkan Nabi Adam, meremehkan orang lain. Karena ketika iblis diperintah atau ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal aku, yakni Allah Ta'ala, sudah memerintahkanmu untuk bersujud. Ada iblis menjawab sesuai dengan akal pikirannya yang sangat pendek. Ya. Khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maksudnya iblis itu, masa saya yang diciptakan dari api itu kan lebih baik, masa sujud kepada Nabi Adam yang sekedar diciptakan dari tanah. Tanah kan lebih buruk daripada api. Ini pikirannya, logikanya iblis. Maka diantara munculnya kesesatan yang luar biasa adalah sebabnya mendahulukan akal daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan imamnya para orang-orang kelompok yang sesat, ya iblis ini, pertama kali dia yang membantah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan pendapatnya sendiri. Dia merasa api itu lebih baik daripada tanah. Penjelasan para ulama bahwasanya tidak mesti seperti itu. Terkadang api ini justru bisa lebih merusak, madorotnya banyak daripada tanah. Tanah bisa menumbuhkan banyak hal, menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat sekali. Itu loh ya. Jadi iblis ini dia sombongnya dua hal tadi ada. Menolak kebenaran firman Allah Ta'ala, dan dia merendahkan orang lain, merendahkan Nabi Adam. Ya, firman Allah Ta'ala ditolak, dibantah dengan akal pikirannya, dengan logikanya sendiri.
Akhirnya iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iblis akhirnya bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Maka karena aku sudah dilaknat, dengan kemuliaanmu, kebesaranmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan seluruh manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak bisa aku sesatkan adalah para hambamu yang terpilih. Seperti itu. Makanya kalau orang itu merendahkan orang lain, itu dikhawatirkan nanti ada sifat sombong tadi, yang merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Bisa jadi kita melihat itu dari satu sisi saja gitu loh ya. Padahal kalau benar-benar ditimbang, dan kaitannya adalah dengan perkara agama loh ya, perkara syariat, bukan hanya kekayaan, bukan hanya dari sisi hartanya. Maksudnya ditimbang dari sisi amal solihnya gitu ya. Belum tentu kita ini lebih baik daripada orang lain. Belum tentu kita ini lebih solih, lebih solihah dari orang lain. Orang lain berusaha mati-matian, sebisa mungkin dia dalam mempertahankan jilbabnya misalnya, hijabnya, menutup aurat secara syar'i, ditutup semuanya. Kita alhamdulillah ya mudah juga menjalankan itu ya, menutup aurat mudah, pakai jilbab, pakai cadar juga bisa. Itu kan perjuangan beda, itu kan jadinya nilainya juga beda. Orang yang sama-sama sodakoh, dia orang yang punya uang 1 juta, sodakoh 50.000, itu kan sudah kelihatan lumayan banyak. Dari 1 juta yang disodakohkan atau 100.000 aja lah, dia punya uang 1 juta, sodakohnya 100.000, berarti berapa persennya itu 100.000 itu? 10%. Ada orang dia punya uang 100.000, sodakohnya 20.000 gitu ya. Ini uang tuh hari ini untuk beli beras, minyak, sayur, telur 100.000, ini saya sodakohkan 20.000 lah. Gak masalah, jangan harta saya panen semua di dunia, harus ada yang dipanen di akhirat jadi pahala. Dia sedekah 20.000, itu kan gak hanya nominalnya saja, berarti kan perjuangannya. Uang 100.000 dibanding dengan 1 juta itu kan cuma 10%. Tapi kalau uangnya 100.000 itu disedekahkan 20.000, berarti 20.000 itu berapa persennya dari 100.000? Berapa persen? Berarti kan effortnya, usahanya, hatinya itu loh ya, perjuangannya kan lebih keras itu. Apalagi yang punya uang 100.000 itu sebenarnya bukan uang yang bukan simpanan gitu ya, itu uang yang operasional dipakai juga. Sedangkan uang 1 juta itu terkadang uang simpanan aja, maksudnya operasional sudah tercukupi, itu sisanya aja. Jangan uang 100.000 itu mau dipakai ini, pakai itu juga. Makanya kita sangat-sangat terlarang untuk merendahkan, meremehkan amal solih yang dilakukan oleh orang lain. Biarkan orang lain beramal sesuai dengan kemampuannya. Kita juga berusaha memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Alhamdulillah saya bisa mengamalkan ibadah ini dengan baik. Ya, katakan hal tersebut dan rangka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau akan sombong, muncul rasa mau merendahkan orang lain, mau ujub, bangga diri, maka ingat-ingat kata-kata hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Rabb saya Allah taala. Ini saya bisa sedekah karena Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Allah memberikan kesehatan kepada saya. Saya bisa puasa, alhamdulillah Allah yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya bisa beramal solih, birrul walidain, ini juga karena Allah yang memberikan kekuatan, kemudahan, taufiknya kepada saya. Lantas apa yang mau kita sombongkan gitu ya?
Apa yang mau kita jadikan ujub? Kita semua ini hanyalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk kita bisa mendatangkan kebaikan, melakukan amal solih, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Dan kita nggak bisa terhindar dari keburukan, musibah, bencana, kecuali juga dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ada itu kita harusnya bersyukur ketika diberikan sesuatu yang kita senangi, dan kita bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi. Sakit mungkin bisa jadi ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Ada yang meninggal dunia, temannya misalnya, itu kan juga kesedihan. Kita bersabar. Sabar maknanya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti sabar itu nggak boleh sedih. Sedih boleh, menangis tidak mengapa, tapi tetap dia menahan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Apa sesuatu yang mendatangkan murka Allah? Ini contohnya ya. Biasanya ketika orang itu meninggal dunia, maksudnya tinggal mati oleh anaknya misalnya, itu dia saking sedihnya akhirnya mengucapkan ucapan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Ya, mengapa anak saya ini meninggal dunia padahal dia masih kecil gitu ya. Ini ucapan yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa harus anak saya yang meninggal gitu ya, padahal anak saya kemarin kondisi sehat, dan yang semisalnya. Atau dengan perbuatannya dia menampar pipinya, mohon maaf, dengan dia memukul kepalanya, dengan dia mohon maaf bisa jadi dengan memukulkan kepalanya ke tembok gitu ya. Itu bentuk protes, tidak ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Ini namanya orang tidak sabar gitu ya. Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kita boleh bersedih, kita menangis ketika ditimpa musibah, ujian, tapi tetap kita harus mengingat-ingat batasan syariat Islam. Sampai sejauh mana saya boleh bersedih. Kalau dia bersedih ditambah dengan mengucapkan perkara yang tidak dicintai, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah, ini terlarang. Ya memang berat juga, tapi bagaimanapun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik bagi kita. Maka intinya poin dari kunci yang ke-14 ini adalah seorang tidak boleh merendahkan, meremehkan amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Semua beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing, memiliki nilai usaha yang berbeda-beda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan taufik kepada orang itu juga berbeda-beda. Ini dimudahkan untuk sholat, ini dimudahkan oleh Allah untuk membaca Quran, ini dimudahkan untuk bersedekah, ini dimudahkan untuk berzikir, dan lain sebagainya. Yang terbaik bagi kita adalah kita benar-benar yang pertama fokus untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga meskipun ini agak terlambat, masih bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal kemarin nggih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal solih kita semuanya, dan semoga semangat ibadah kita di bulan Ramadan kemarin juga bisa kita istiqomahkan di waktu-waktu yang berikutnya. Amin. Saya mohon langsung pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.